Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aklima SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Dengan fasilitator Pak Robi Rahman MPD dan pengajar praktik Pak Muhammad Rashidin SPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.1.A.8, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Di antaranya adalah guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu saja, akan tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Selanjutnya, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan karakter setiap anak. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. Siswa sering tidak bersemangat ketika saya sedang menjelaskan materi. Saat saya bertanya kepada mereka, adakah pertanyaan, mereka hanya diam saja. Yang terakhir, fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang mampu memahami materi. Berikut adalah kegiatan belajar mengajar sebelum saya mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, yaitu merubah pola pemikiran saya, yaitu guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Selanjutnya, yang harus saya rubah adalah perilaku saya, yaitu mengamas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Harus lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai dengan kodrat mereka. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di antaranya adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegritaskan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem yang sesuai dengan AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir,
mengintegritaskan permainan dalam setiap pembelajaran agar anak-anak termotivasi dan merasa tertarik dalam belajar. Berikut adalah gambaran proses pembelajaran setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu menyajikan pembelajaran dengan menggunakan game atau permainan sehingga anak-anak lebih tertarik. Yang selanjutnya, anak-anak memfungsikan gadget atau handphone pada hal-hal positif saat belajar. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak-anak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik kepada peserta didik. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.